Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga di pagi ini kalian baik-baik saja ya. Ketemu lagi bersama Bu Reni di Farmakognosi. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita bersama-sama berdoa agar ilmu yang Ibu berikan bisa masuk ke kalian, materinya bisa kalian cerna dengan baik. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, untuk materi selanjutnya adalah tentang pengolahan bahan nabati. Nah, sebelum Ibu mulai pelajarannya, Ibu ingatkan kembali tentang buku. Buku ini untuk yang tidak punya buku materi, kalian bisa mencatatnya di buku catatan kalian masing-masing. Untuk yang sudah punya, mohon didengarkan baik-baik. Barangkali ada materi yang Ibu sampaikan yang belum ada di buku kalian. Jadi Ibu mohon nanti dicatat kembali ya catatannya. Nanti untuk catatan bisa dikumpulkan terakhir jam 9. Oke, kita mulai ya tentang pengolahan bahan nabati. Nah, apa sih Simplicia itu? Simplicia adalah bahan alami yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga, kecuali dinyatakan lain. Simplicia merupakan bahan yang dikeringkan. Nah, Simplicia ini ada juga yang disebut dengan Simplicia ini ada beberapa ya, yaitu Simplicia nabati, Simplicia hewani, dan Simplicia mineral atau pelikan. Nah, bahan nabati itu apa? Bahan nabati itu adalah bahan yang berasal dari tanaman utuh, bagian tanaman atau eksuda tanaman. Kemudian hasil pengolahan bahan nabati itu merupakan Simplicia dari pengolahan, bukan dari proses pengeringan seperti pembuatan Simplicia pada umumnya ya. Nah, kemudian bahan dasar tanaman ini bisa merupakan akar, batang, dahan, daun, bunga, buah. Nah, berikut adalah contoh-contoh hasil pengolahan nabati. Yang pertama itu ada aloe, nama lainnya adalah jadam. Nah, tanaman asalnya itu ada dari berbagai spesies tanaman aloe ya. Nanti ada di soft copy-nya Ibu. Ada juga di familinya adalah Liliaceae. Nah, bagian yang digunakan adalah cairan yang keluar dari potongan daun segar. Nah, cara memperolehnya, jadam curacao itu berasal dari aloe barbandes, aloe vera, dan aloe vulgaris. Itu batangnya sangat pendek dan mengayu, bunganya kuning terang. Nah, pada permulaan musim semi, daun-daun ini dipotong pada pangkalnya, diletakkan miring dalam lubang berbentuk V. Nah, cairan yang keluar ditampung dalam tong, dibiarkan menguap di udara atau direbus dalam panci tembaga hingga kental. Kemudian dimasukkan cetakan dan dibiarkan menjadi keras. Nah, itu tadi contoh dari jadam curacao. Nah, untuk jadam KP dan jadam sakrotrina nanti ada di grup aja ya. Ini Ibu sebutkan masing-masing aja. Untuk yang kedua ada kampora, nama lainnya adalah kamper. Nama tanaman asal adalah Cinnamomum campora. Kemudian nama familinya adalah Lauraceae. Nah, bagian yang digunakan adalah potongan akar, batang, dan cabang yang dialiri uap air. Kemudian cara memperolehnya adalah potongan akar, batang, dan cabang dialiri uap air. Uap yang mengandung minyak tadi ditampung dalam kamar pendingin yang air pendinginnya mengalir dari atas ke bawah melewati dinding kamar. Kamper menempel di sebelah atas, sedangkan di sebelah bawah terdapat minyak dan air. Minyak disaring untuk memisahkan kamper tersebut.
Kamper yang diperoleh masih kotor, berwarna agak jambon dan lunak. Untuk pemurniannya, dicampur kapur sebanyak 1/5 bobotnya. Dipanaskan dalam periuk besi untuk membuang air dan minyak atsirihnya dalam suhu 100 derajat Celcius. Setelah itu, suhu dinaikkan sampai 175 sampai 200 derajat Celcius untuk menyublimkan kampernya. Nah, kemudian ada juga karboadsorben. Nama lainnya adalah karboadsorben, arang penjerap. Kemudian nama tanaman asalnya adalah arang yang dibuat dari bahan tumbuh-tumbuhan tertentu telah diaktifkan untuk meningkatkan daya jerap. Kemudian ada katechu, nama lainnya adalah gambir. Nama tanaman asal adalah Urcaria gambir Hunter Rox. Nama familinya adalah Rubiaceae. Kemudian zat yang berkhasiat adalah quercetin, zat warna merah katechu. Kemudian penggunaannya adalah astrigensia kuat. Ada juga gala, nama lainnya adalah Genitri nutgal. Nama tanaman asal adalah Quercus infectoria Oliver. Familianya adalah Fagacea. Kemudian cara memperolehnya adalah serangga menaruh telurnya pada pucuk dan batang muda. Larva yang keluar dari telur tersebut mengeluarkan cairan yang berisi enzim yang dapat mengubah pati yang terdapat dalam sel-sel di sekitar larva tersebut menjadi gula. Perubahan dari pati ke gula ini semakin meningkat dan merangsang sel-sel jaringan di bagian tengah yang berongga. Nah, genitri yang baik diperoleh dari jaringan yang belum ditinggalkan serangga yang berbobot berat. Genitri dinamai berdasarkan warnanya, yaitu genitri biru, hijau, ataupun hitam. Jika telah ditinggalkan oleh serangga, genitri ini menjadi ringan, lalu lebih menyerupai bunga karang dan berwarna pucat, serta disebut dengan genitri putih dan nilainya memiliki nilai yang rendah. Berikutnya adalah Glirisa sucus. Nama lainnya adalah sari akas manis atau Sucus liquirity. Dengan nama tanaman asal adalah Glirisa glabravar glandulifera. Dengan nama familinya adalah Papilionacea. Zat yang berkhasiat nama adalah glycyrrhizin, asparagin, liquiritin, gula, dan pati. Kemudian pemberiannya adalah batang yang berbentuk silinder atau bongkah besar, licin agak mengkilap, berwarna hitam, coklat tua, atau serbuk berwarna coklat, bau lemah khas, rasa manis khas. Nah, kemudian cara memperolehnya adalah akar yang masih segar disaring dengan air mendidih, sari diuapkan dan dikeringkan hingga bebas air. Untuk tugas ibu sudah kirimkan ke grup ya. Nah, demikian materi dari ibu. Kalian kalau mau kemana-mana jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer. Kalau dari mana-mana jangan lupa kalian mandi dan ganti baju. Sekian materi dari ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.